Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Nah, saat ini saya Wulan Widari Endah, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 24 dari Provinsi Banten, sedang melakukan penugasan mengenai koneksi antar materi dari modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademik dengan konsep coaching. Tim hebat yang mendampingi saya adalah fasilitator Bapak I. Nengah Edi Imawan dan pengajar praktik Ibu Asih Suharsi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar modul 2.3. Mempelajari modul ini membuat saya menyadari bahwa growth mindset atau cara berpikir yang bertumbuh harus dimiliki oleh supervisor dan tentunya oleh semua guru harapannya. Supervisor bukan akan menilai atau melabel guru, tetapi akan membantu guru menuju potensinya. Kadang-kadang guru tidak menyadari potensi-potensinya karena fokus pada satu hal atau fokus pada kekurangannya. Tetapi seorang supervisor yang handal mampu membidik hal-hal positif dari guru dengan proses yang dinamakan coaching. Hal ini sungguh membuat saya bersyukur ada dalam kelas guru penggerak angkatan 6. Saya mempraktikkan coaching bersama teman-teman, bermain peran menjadi coach, menjadi pengamat, menjadi coachee. Terutama ketika menjadi coach, harus menerapkan alur tirta. Nah, ini semua merupakan sebuah pengalaman hebat karena proses terjadi dari dua arah dengan konsep kemitraan. Jadi setara ya, tidak ada pelabelan di situ. Nah, melalui konsep tirta ini, kita sebagai coach harus mampu hadir penuh untuk coach kita, lalu juga kita harus mendengarkan secara aktif, lalu kita juga harus mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach kita mampu menuju ke potensi-potensi terbaiknya. Yang saya rasakan sudah baik selama belajar di modul 2.3 ini adalah beberapa kali berperan menjadi coach, pengamat, dan coachee sehingga saya lebih memahami konsep tirta dalam modul ini. Tirta atau seperti air yang mengalir memiliki kepanjangan dari T-nya adalah tujuan yang disepakati antara coach dan coachee, terutama dari coachee-nya. Dia ada masalah apa, ada kendala apa. Lalu identifikasi di sini coach berusaha menjadi pendengar yang aktif, berusaha menggarisbawahi hal-hal yang disampaikan oleh coachee, lalu melakukan identifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari jawaban-jawaban coachee ini menuju ke R, yaitu rencana. Nah, kira-kira hal-hal yang mulanya tidak disadari oleh coachee, adakah masuk ke dalam rencana-rencananya? Nah, biasanya coachee mulai menyadari titik terang dari apa yang sedang dialaminya. Sehingga di bagian akhir percakapan atau proses coaching dilakukan sebuah TA atau tanggung jawab bagaimana coachee berkomitmen terhadap rencana-rencana yang tadi diobrolkan. Semua ini mengalir sesuai dengan prinsip kemitraan dan saling percaya.
Yang saya rasa belum baik dari saya adalah ketika latihan menjadi seorang coach, ternyata cukup sulit untuk membuat pertanyaan berbobot, sehingga mampu menggali potensi-potensi dari coachingnya. Kadang-kadang saya masih tertukar urutannya, tapi menurut saya yang paling utama adalah bagaimana seseorang yang curhat atau bercerita kepada seseorang yang dipercayainya mampu menemukan pikiran-pikiran baru atau semangat-semangat baru yang sebetulnya ada di dalam hatinya yang paling dalam, tetapi butuh untuk penekanan kembali atau obrolan-obrolan yang lebih berbobot. Lalu, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar ini sangat berkaitan dengan modul sebelumnya. Di modul sebelumnya, kami belajar tentang pendidikan sosial emosional. Nah, modul tersebut merupakan bekal penting dalam melaksanakan supervisi dengan konsep coaching. Dengan kepribadian yang positif yang sudah dipelajari di modul 2.2, maka kami dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan, dan mencapai tujuan yang positif melalui pengelolaan diri, merasakan, menunjukkan empati kepada orang lain, lalu membangun dan mempertahankan hubungan positif. Nah, semua ini ke arah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, merupakan sebuah modal besar dari kompetensi kepribadian sehingga mampu menjadi seorang coach yang positif, yang bisa mendorong potensi coaching-nya. Mempelajari modul ini, kemudian saya pun menganalisis bagaimana ya, apakah konsep coaching ini tepat dilakukan dengan siswa. Di beberapa video contoh terlihat itu mengalir dan terlihat tepat. Tetapi menurut saya hal ini tidak bisa 100%. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan sekolah, guru, dan siswanya. Konsep coaching ini tetap saja realistis untuk dilakukan bersama beberapa siswa yang mungkin mengalami kendala atau kegelisahan. Tetapi dalam secara klasikal atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah satu kelas, mungkin ini akan menjadi kesulitan yang berarti bagi saya. Lalu dalam implementasinya menjadi coach, menurut saya perlu persiapan yang matang dan dari awal menyadari apa yang ingin dikembangkan pada coachee. Faktanya, saya sendiri sebagai seorang guru masih sibuk dengan pengembangan diri. Nah, meskipun saya sudah mendapatkan wawasan dan keilmuannya di materi sebelumnya, yaitu melakukan teknik stop dulu atau jeda dulu untuk akhirnya mampu melepaskan gangguan-gangguan atau kelemahan-kelemahan diri dan melangkah lagi dan lagi demi kebaikan. Kegiatan supervisi di masa lalu adalah kegiatan yang biasanya ditakuti oleh para guru. Tetapi dengan konsep coaching, hal ini akan menjadi berubah. Supervisi akan menjadi hal yang dirindukan oleh guru, bahkan diinginkan oleh guru. Di masa lalu, supervisi menyeramkan karena
Guru seolah-olah akan dinilai, dihakimi, dan dilabeli kualitasnya. Tetapi di masa yang akan datang, harapannya supervisi menjadi proses guru menggali potensi terbaiknya. Di masa lalu, guru adalah yang paling benar dan hebat. Di masa kini, siswa adalah manusia yang ingin tumbuh bahagia sesuai kodratnya. Maka, coaching perlu ada mendampingi siswa yang butuh menumpahkan kegelisahannya. Semua manusia pada dasarnya butuh dicintai, dan coaching didasari atas hal ini. Semua orang sebetulnya butuh curhat, tetapi curhat kepada orang yang tepat menuju potensi terbaiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari menjadi guru-guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.